Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di menit dan jam seperti ini, jam 2, kalau kita seharian bekerja, kita bisa mengembalikan kebugaran dan kesegaran diri kita itu, satu, dengan minum yang banyak, yang kedua dengan makan, yang ketiga dengan rebahan, istirahat secara fisik, yang keempat menjaga agar udara yang masuk dan terserap ke dalam tubuh kita itu berkualitas dan masuk. Hadirin, tetapi kalau kemudian kita lihat mana di antara udara, makanan, minuman, dan hal-hal yang lain yang bisa kita masukkan ke dalam tubuh kita yang bisa mempengaruhi kekuatan jiwa kita, naiknya kembali cita-cita kita, meningkatnya optimisme kita, kemudian hilangnya keraguan-raguan dari dalam diri kita, tentu kita akan bingung menjawabnya. Maksudnya bingung gini, kalaulah satu botol air santri ini saya minum, paling maksimal hanya menyegarkan tubuh saya. Kalau nanti kita keluar dari masjid ini menikmati satu piring nasi atau satu mangkok bakso, maksimal kita akan segar secara fisik. Kalau kita sepanjang antara maghrib sampai isya ini rebahan, kita juga segar secara fisik. Tapi kalau kita ditanya bagaimana mengembalikan pesimisme menjadi optimisme, bagaimana menghilangkan keraguan-raguan menjadi punya rasa percaya diri, bagaimanakah menghilangkan ketidakpastian menjadi ketetapan hati yang begitu mantap, bagaimanakah yang membuat kita itu tadinya ragu-ragu menjadi kuat mengambil keputusan dan berketetapan hati mengeksekusinya. Nah, dari situlah kita mulai merenung, jemaah sekalian. Saya ingin mengajak hadirin sekalian menegaskan begini. Ada dua hal atau dua benda lah boleh disebut yang paling sering keluar masuk tubuh manusia. Yang satu udara. Udara ini keluar masuknya melalui hidung kita. Dan yang kedua adalah kata-kata. Jangan salah. Kalau makanan dan minuman itu tidak sebanyak udara dan kata-kata keluar masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi kita paling ribut, paling gelisah kalau udara yang keluar masuk ke dalam diri kita tidak dalam jumlah yang besar dan berkualitas. Saya pernah menyampaikan di forum ini, kalau hadirin datang ke apotik, ada oksigen murni namanya merek Oksikan. Sebotol ini kira-kira. Waktu catatan matematika berikut ini saya buat, itu hampir 15 tahun yang lalu. Tapi harga oksigen murni merek Oksikan itu yang sebotol ini harganya 21.500 waktu itu. Nah, oksigen murni ini seharga 21.500 bisa dipakai 2,5 menit.
Atau dengan kata lain, biaya kita bernafas selama 2,5 menit itu 21.500. Kalau kita menggunakan oksigen murni itu 24 jam, tinggal dikalikan saja. Saya menemukan angkanya sekitar 4.800.000. Itu biaya hidup kita bernafas selama 24 jam. Tapi hadirin sekalian, orang tidak banyak merenungkan bagaimana caranya agar kata-kata dan kalimat yang keluar masuk lisan kita ini bisa mengubah pesimisme menjadi optimisme, bisa mengubah keraguan-raguan menjadi keyakinan yang mantap, bisa mengubah rasa ingin lari dan mundur dari gelanggang kehidupan menjadi berani bertarung di tengah-tengah medan kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan sebuah kalimat bijaksana dari Imam Al-Juyushi yang mengatakan, wa min tabi'atin nafsil basyariyah idza ulifat asy-syai' khafiya 'alaiha asraruh. Di antara tabiat jiwa manusia, jika manusia itu terbiasa dengan sesuatu, maka manusia itu biasanya tidak mampu menangkap yang tersembunyi dari sesuatu yang sudah terbiasa. Contoh yang sederhana, kalau hadirin ditanya, walaupun di dompet hadirin punya uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, kalau ditanya, coba sebutkan bapak atau ibu atau mas gambar pahlawan yang gambarnya ada di uang kertas 100.000, 50.000, 20.000 sampai 1.000. Kemungkinan besar kita tidak akan bisa menyebutnya lengkap. Itu hal yang biasa, tetapi jarang kita bisa menyadarinya sesuatu yang sudah terbiasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba renungkan firman Allah di dalam surah ke-33 pada ayat ke-70 dan 71. Allah berbicara soal kata-kata yang dikeluarkan oleh lisan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Surat ke-33 ayat 70. Terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jangan sekali. Ucapkanlah perkataan yang benar. Sampai pada bagian ini, beriman, bertakwa, mengucapkan kata-kata benar itu sudah terbiasa. Tapi ayat berikutnya, ayat 72-nya Allah menyebut yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Hadirin, apakah pernah merenung jelaskan rangkaian iman, takwa, lalu mengucapkan perkataan yang benar bisa memperbaiki amal kita? Saya detailkan. Bisa tidak kalau kita memperbaiki ucapan yang keluar dari lisan kita ini berubah dari manusia yang tidak disiplin dalam hidup menjadi disiplin? Bisa tidak kalau kita ini memperbaiki iman, takwa dan ucapan yang keluar dari lisan kita ini berubah dari pribadi yang serba ragu dalam hidup menjadi pribadi yang mantap dan punya keyakinan yang bagus ketika mengambil keputusan dalam hidup? Bisa tidak jelaskan? Dari tadinya kita menjadi orang yang tidak punya ide, tidak punya keberanian, tetapi dengan memperbaiki ucapan yang keluar dari lisan kita, tiba-tiba kita punya keberanian mengambil keputusan, berani menghadapi apapun dengan merubah iman, takwa dan ucapan yang keluar dari lisan kita. Saya ingin mengajak hadirin sekalian merenung. Kata orang-orang bijaksana begini, bayi itu akan sehat, apalagi baru lahir, kalau disusui dengan air susu ibunya. Sekarang kalau saya tanya, kata-kata yang keluar dari lisan kita masing-masing akan sehat, kuat, punya daya gedor dan daya pengaruh yang luar biasa kalau dia disusui oleh amal soleh dan perbuatan yang kita lakukan. Hadirin, coba renungkan. Seringkah kita mengatakan nanti malam saya mau sholat tahajud? Sekedar mengucapkan sholat tahajud itu
kalimatnya tidak kuat, biasa saja. Tapi kemudian malam nanti kita benar-benar tahajud. Besok saya akan ke tempatmu, saya jemput kamu jam 7. Benar-benar jam 7 kita jemput orang itu. Apa yang terjadi pada itu? Kalau kita sering-sering membuktikan ucapan yang keluar dari lisan kita dalam bentuk tindakan yang membuktikan ucapan itu, maka lama-lama kita akan semakin hormat kepada diri kita sendiri, karena sering membuktikan ucapan dalam tindakan-tindakan kita. Kalau orang berkata kepada orang lain, saya berhubungan dengan Hasan, saya berjanji dengan Hasan 5 kali, 5 kali saya berjanji dan saya tepati betul, maka Hasan itu akan menghormati saya. Begitu saya berjanji untuk yang ke-6, Hasan dengan cepat akan percaya, karena sudah 5 kali dia mempercayai saya. Sekarang kalau kita tanya begini, apa yang membuat kita percaya pada diri sendiri? Maksudnya mempercayai kalau kita semuanya mau tahajud dan benar-benar tahajud. Kalau kita mau baca buku, 2 hari kemudian benar-benar baca buku. Kalau kita berniat berbuat baik pada tetangga, benar-benar dibuktikan. Apa yang membuat kita mempercayai diri kita? Kalau kata-kata yang keluar dari lisan kita itu sering kita buktikan dalam tindakan-tindakan sehari-hari kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Hadirin, kalau saya tanya, pasti punya orang, teman, kolega, tetangga, guru, dosen, dan segala macam, yang orang itu tidak banyak ngomong, Ustaz Arfan, tapi kalau dia berkata sekali saja, dia itu punya daya desak, daya dorong, daya ajak yang luar biasa. Kenapa? Karena kata-katanya itu selalu bisa dibuktikan dalam tindakan sehari-hari. Saya sering menyampaikan ilustrasi dulu waktu saya SMA di Sumeneb tahun 87, 86, 85, saya SMA punya guru agama. Guru agama saya itu namanya Pak Subhan Jamas. Kita ini kalau hari Senin, rata-rata kita ini biasa upacara bendera. Tidak mudah murid itu keluar dari kelasnya masing-masing ke lapangan upacara bendera. Biasanya guru-guru itu ngobrak-ngabrik, marah-marah. Pak Subhan ini unik. Kalau ingin mengeluarkan siswa teman saya satu kelas itu, beliau tidak perlu marah-marah, Mas. Jarak kelas kami waktu itu saya kelas 2 ke ruang guru itu kira-kira 20 meter. Beliau hanya berdiri di pintu ruang guru, tersenyum saja, senyum. Itu senyumnya itu tenaganya mengeluarkan siswa itu dari kelas. Teman-teman itu dengan sukarela keluar dari kelas dan menuju ke lapangan upacara bendera. Kalau teman-teman tidak keluar semuanya, beliau agak maju sedikit, senyumnya dilebarin saja. Dan itu kawan-kawan satu kelas saya itu semakin cepat keluar. Saya ingin mengingatkan dari sekalian, saya punya istri, punya anak. Hadirin punya anak, punya istri. Bisa kita tidak menjadi orang yang sekali ngomong, yang sekalian, ayo sholat gitu. Tidak perlu dilanjutkan dengan macam-macam. Tiba-tiba semuanya mereka itu segera sholat, ke masjid, mengambil mukena dan segala macam. Pertanyaannya adalah, kenapa ada sebagian orang itu yang kata-katanya sekuat itu, jamaah sekalian? Dan sebaliknya, kenapa justru kata-kata kita sendiri tidak bisa menggerakkan, memotivasi, mendorong, dan melipat gandakan semangat kita? Kenapa bisa begitu, jamaah sekalian? Karena tadi filosofi. Kalau kita sering berkata, saya mau belajar, saya mau tahajud, saya mau sholat, saya mau datang, tetapi jarang kita buktikan dalam bentuk tindakan yang membuktikan ucapan kita, jangan heran kalau kata-kata kita tidak punya daya gerak, daya dorong, daya rubah pada diri kita sendiri. Persis seperti saya dengan orang lain. Kalau orang lain itu berjanji kepada saya 10 kali, 8 kalinya tidak ditepati, sulit saya menghormati orang lain yang sudah 10 kali berjanji, hanya 8 kali tidak ditepati dan 2 kali ditepati. Itu berlaku untuk diri kita dengan diri kita sendirinya. Sekarang kita renungkan firman Allah dalam surat ke-33 ayat 70, di mana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Hadirin, saya tadi mengatakan banyak orang itu ribut kalau udara yang bisa masuk ke dalam tubuhnya tidak banyak, atau udara yang masuk ke dalam tubuhnya tidak berkualitas. Tapi banyak orang yang tidak sadar
kalau kata-kata yang keluar masuk dalam dirinya tidak bisa mengangkat motivasinya, tidak bisa menggerakkan dirinya untuk berubah, tidak bisa menyemangati dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu adanya, mubazir kata-kata yang keluar dari diri kita. Hadirin, dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW, lihat Imam Hakim pernah mengatakan, khiyarukum man dzakarakum billahi ru'yatuh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang apabila kalian lihat dia itu mengingatkan kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Satu itu ciri. Wa zadakum fi amalikum mantiku. Kalau dia berbicara, maka pembicaraan yang engkau dengar itu memotivasi dan menggerakkan kalian untuk berbuat sesuatu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa gharrabakum fil akhirati amal. Kalau dia berbuat sesuatu, engkau yang melihat perbuatan dia itu, kalian tiba-tiba tergerakkan untuk berbuat sesuatu yang bersifat ukhrawi, beramal akhir. Coba kita lihat di sini. Kita ini kalau dilihat oleh istri, anak, tetangga kita, orang yang melihat kita itu, apakah mereka itu tiba-tiba langsung ingat pada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, kalau kita berbicara, jamaah sekalian, apakah apa yang kita bicarakan keluar dari lisan kita itu, orang-orang itu termotivasi mendengarkan apa yang kita bicarakan? Dan kalau kita berbuat sesuatu, apakah sesuatu yang kita lakukan itu dilihat oleh orang lain, membuat orang lain yang melihat kita itu tiba-tiba ingin mengerjakan hal-hal yang bersifat ukhrawi? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi renungkanlah firman Allah dalam surat ke-33 ayat 70, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Lalu Allah di ayat 71-nya, Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kalian. Saya merenung, membaca beberapa tafsir Imam As-Sa'di, tafsir Al-Azhar, tafsir Fidil Quran, jamaah. Rata-rata para mufassir itu mengatakan kata-kata yang benar itu adalah kata-kata yang mengingatkan manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang benar itu adalah Al-Qur'an itu, jamaah. Kata-kata yang benar adalah kata-kata yang diajarkan Al-Qur'an, yang kemudian kita baca, kita ucapkan, kita jadikan zikir dan segala macam. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin memperluas ilustrasinya. Hadirin tentu semuanya sama-sama mendengar hipnoterapi. Salah satu pakarnya di Surabaya, Dr. lulusan UNESA, pernah membuat training, jamaah sekalian. Saya lalu mendaftar ke panitianya, jamaah sekalian. Saya WA panitianya, berapa saya harus membayar biaya training hipnoterapi itu. Kalau disetarakan dengan kuliah S2 psikologi, itu setara dengan kuliah S2 psikologi di Ubaya, ya. Panjang. Saya dibalas oleh panitianya, Pak Ahmad, kalau mendaftar lebih awal pelatihan hipnoterapi ini, Pak Ahmad akan kena potongan atau diskon, dapat diskon 6 juta. Besar sekali gitu. Jadi Pak Ahmad tinggal membayar sisanya. Nah, pas saya pikir sisanya itu tinggal sedikit. Pak Ahmad tinggal membayar sisanya sebesar 29 juta. 35 juta. Di hipnoterapi itu orang salah satunya biasanya diajari untuk menghipnotis dirinya sendiri, mempengaruhi dirinya sendiri. Saya ingin mengajak Anda sekalian, kalau kita tidak percaya diri, bisa tidak kita ini mempengaruhi, mensugesti diri kita menjadi lebih percaya diri? Kalau kita tiba-tiba ragu menghadapi sebuah masalah, bisa tidak kita tidak perlu nunggu motivator, ustadz, orang lain, tapi kita bisa menggerakkan diri kita sendiri dari tidak berani menjadi berani, dari pesimis menjadi optimis, dari ragu-ragu mengambil keputusan menjadi percaya diri mengambil keputusan. Di mana kuncinya? Di mana kekuatan yang kita butuhkan, ya Mas? Allah mengingatkan kita, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Jadi, jemaah sekalian, kalau mulai hari ini, satu, kata-kata yang benar itu berupa doa, berupa membaca Al-Quran, kemudian berkata-kata orang lain biasa ya, ngobrol. Kalau kata-kata yang benar itu kita kelola menjadi kata-kata yang sebanyak mungkin berisi ingatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ingatan pada Allah itu ingatan tentang iman, ingatan tentang ibadah, ingatan tentang berbakti pada ayah dan ibu, ingatan tentang surga dan segala macam. Diperbanyak, jemaah sekalian. Maka kata-kata itu
akan membuat kita mengalami perubahan, dan Allah yang merubahnya. Rohani kita, pikiran kita, perasaan kita, dan jiwa kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pernah merenung gak? Apa hikmahnya kenapa Allah kepada orang yang bekerja mencari nafkah, Allah perintahkan berzikir sebanyak-banyaknya. Di surat ke-62 pada ayat ini, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah ditunaikan sholat Jumat, maka menyebarlah di muka bumi, carilah karunia Allah dan berzikirlah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Kalau ditanya apa efek kejiwaannya, orang yang mencari nafkah tetapi sambil mencari nafkah dia ingat Allah, berzikir, dari lisannya keluar kata-kata yang benar, kata-kata subhanallah, kata-kata la haula wala quwata, kata-kata ayat Al-Quran keluar sebanyak-banyaknya. Apa efek kejiwaannya? Efek kejiwaan yang pertama, kalau orang mencari nafkah seperti kita yang sibuk cari nafkah ini sementara kita istirahat, maka Allah akan menguatkan rohani kita. Orang yang bekerja mencari nafkah, mencari rupiah, bisnis dan segala macam, itu rawan jamaah sekalian, jiwanya itu down. Apalagi ini musim perhitungan suara juga, sudah mulai dengar ya, caleg-caleg gagal itu mulai minta paving yang disumbangkan dan segala macam. Stresnya luar biasa. Kalau orang mencari nafkah, dia sulit memasuki masa-masa sulit, tidak berhasil, kemudian tidak segera mendapatkan keuntungan. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang Allah berikan itu adalah kekuatan jiwa. Pikirannya kuat, perasaannya kuat, hatinya kuat, jiwanya kuat. Walaupun rezeki belum segera dia terima dari Allah, tetapi dengan kekuatan pikiran, perasaan dan jiwa yang kuat, dengan itu dia mau bersabar, meneruskan mencari ikhtiar, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang tidak banyak kita sadari ya. Yang kedua, orang kalau keluar dari lisannya kata-kata yang benar berupa zikir, ingat pada Allah, bacaan Al-Quran, selama masa-masa mencari rezeki, selain kekuatan jiwa jamaah sekalian, Allah akan memberikan ketenangan pikiran, perasaan yang luar biasa. Apa fungsi dan manfaat ketenangan dalam kehidupan orang yang mencari nafkah? Orang yang mencari nafkah itu kalau sedang kalut, bisnis tidak lancar, tanggungan banyak, masa-masa mendapatkan keuntungan masih lama, dengan pikiran yang tenang itu, pikiran tenang, perasaan tenang, jiwa yang tenang, maka dia bisa memfungsikan, memanfaatkan segala potensinya dengan sebaik mungkin. Tapi kalau pikiran tidak tenang, perasaan tidak tenang, jiwa tidak tenang, semuanya serba kalut, semuanya tidak bisa dimanfaatkan dengan sangat bagus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mencari nafkah seperti kita yang sedang istirahat di masjid dari maghrib sampai isya, kalau banyak mengucapkan kata-kata yang benar berupa zikir, doa, baca Al-Quran, pokoknya keluar kata-kata yang benar jamaah sekalian, selain kekuatan jiwa, ketenangan, Allah akan mengangkat optimisme kita kembali, keyakinan bahwa ikhtiarnya pada akhirnya akan diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dibegitukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, kalau ditanya apakah kita tidak butuh dengan kekuatan jiwa, ketenangan, optimisme yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sangat butuh semuanya. Tetapi jarang kita menyadari dan merenungkan hal-hal yang seperti itu. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada firman Allah di dalam surat ke-33 ayat 70, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal. Maka hadirin sekalian, di situ ada iman, ada takwa, ada kata-kata yang benar, lalu Allah akan memperbaiki. Bisa tidak kita mulai sekarang mengatur iman, takwa dan kata-kata yang keluar dari lisan kita, bisa berupa doa, zikir, baca Al-Quran, berbicara dengan teman, ngobrol dengan istri dan segala macam. Keluarkan kata-kata itu sebagus mungkin, sebenar mungkin, nanti akan ada perubahan yang dahsyat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin mungkin tentu ingat riwayat ini. Suatu saat Umar bin Khattab itu dalam keadaan khutbah Jumat, dia tiba-tiba mengangketkan jamaah Jumat, karena mestinya kalimat yang keluar dari dia seluruhnya tentang
khutbah Jumat. Tetapi di sela-selanya itu tiba-tiba terselip kata-kata komando perang, jemaah sekalian. Bisa dibayangkan, beliau mengomando pasukan perangnya yang sedang berperang jauh dari Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kembali pada hal yang sederhana saja. Kalau nanti atau besok pagi lah kita ingin memulai sebuah usaha. Usaha itu uangnya tidak banyak, pembelinya tidak banyak dan sekalian. Kemudian barang kita tidak dikenal. Bisa tidak kata-kata yang keluar dari lisan kita berupa doa, ya Allah, hari ini aku memulai usaha dan ikhtiar. Ini hari pertama ya Allah, uangnya tidak banyak, yang kenal barang saya tidak banyak. Bisa tidak kalimat-kalimat itu dari hari ke hari itu semakin kuat pengaruhnya dan membuat kita semakin mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Kenapa saya sampaikan ini jam sekarang? Kita ini punya Al-Quran yang luar biasa. Al-Quran itu kata Allah disebut dalam surat 13 ayat 31, kekuatannya itu bisa menggerakkan gunung, membelah bumi, dan membuat yang mati bisa berbicara. Itu yang harus menjadi PR kita buat kita. Bagaimanakah caranya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar Al-Quran yang kita miliki itu, yang sebagiannya sudah sering kita baca, bahkan paling banyak surah Al-Fatihah itu jamaah sekalian, membuat kita mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan di dalam kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak hadirin sekalian melanjutkan jamaah sekalian kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ke-10 ayat ke-57 dan 58. Saya ingin menggugah saya sendiri. Di surat 10 ayat ke-57 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang mau'izah dari Tuhan. Maksudnya Al-Quran. Al-Quran Allah sebut mau'izah. Saya buka-buka dalam beberapa kitab tafsir. Mau'izah itu adalah pelajaran yang membangunkan dan menggugah. Saya ulangi, mau'izah itu adalah pelajaran yang menggugah dan membangunkan. Coba kita ambil kata gugah dan membangunkan. Nanti kalau kita mau bangun jam 3 dini hari, biasanya alarmnya itu dibunyikan setengah 2, jam 2, setengah 3, jam 3. Bangunnya jam berapa? Baru jam 3 kan? Begitu cara orang membangunkan. Saya merenung sekali. Di surat 10 ayat 57 itu Allah menyebut Al-Quran itu sebagai pelajaran yang menggugah. Lalu setelah itu Allah sebut Al-Quran itu sebagai obat, syifa. Hadirin pernah tidak bertemu orang diobati sementara dia dalam keadaan tidur? Tidak ada, kecuali infus. Semua obat harus dimasukkan ke dalam tubuh manusia dalam keadaan manusia itu terjaga. Kalau tidur nggak bisa dimasukkan obat. Saya sadar betul, oh pantesan saya tidak bisa mengobati rasa tidak percaya diri saya, rasa putus asa saya, rasa takut saya, rasa ingin mundur dari gelanggang kehidupan, semua perasaan negatif, karena saya tidak sadar bahwa saya sedang sakit. Orang tidak sadar dirinya sedang sakit kalau dia tidur kan, kalau dibalik, kalau kita ingin bisa diobati dengan Al-Quran, maka bangunkan diri kita, gugahlah diri kita, sebangun-bangunnya, setergugah-gugahnya jamaah sekalian. Baru kalau kita terbangun, maka persis seperti obat bisa dimasukkan ke dalam diri orang yang terbangun itu, Al-Quran akan bisa kita gunakan untuk mengobati putus asa menjadi punya harapan. Dari ragu-ragu menjadi yakin, dari takut menjadi berani dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita telah membangunkan diri kita. Saya mencari-cari apa yang bisa membuat kita terbangun dengan Al-Quran. Kuncinya adalah membaca Al-Quran itu sebanyak-banyak. Bacalah dia sebanyak-banyaknya, maka kita akan tergugah oleh Al-Quran. Karena semuanya kita sudah merasakan di bulan Ramadan yang sudah lalu dan yang akan datang. Begitu kita membaca Al-Quran, walaupun kita tidak tahu terjemahnya, tidak tahu artinya, rasanya itu ada sesuatu yang mengalir dan masuk ke dalam rohani kita dan membuat kita terjaga. Persis seperti handphone tinggal 1%, begitu dicolokkan, tiba-tiba listrik itu masuk, dan begitu sudah ditinggal 1 jam, dia begitu bertenaga karena punya kekuatan yang luar biasa.
Jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang tergantung kita. Al-Quran itu kata Allah kitab suci yang menggugah dan bisa mengobati kita. Tapi di surat ke-10 ayat 58-nya Allah berfirman begini. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah, hendaklah fabidzalika falyafrahu. Hendaklah mereka berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dibandingkan yang lain. Jadi kalau kita punya Al-Quran, Al-Fatihah, An-Nas dan segala, tapi Al-Quran itu hidup dalam kehidupan real kita, dipraktekkan nyata, lebih baik daripada orang yang mengumpulkan uang apapun jam. Saya merenung-renungkannya. Hadirin sekalian, kalau di dompet hadirin ada ATM 2, masing-masing isinya 1 miliaran jam. Lalu pas pulang hadirin sekalian, kita mengalami kejadian kecelakaan, maka ATM yang 2 di dompet itu tidak akan berfungsi apa. Tapi kalimat la haula wala quwata illa billah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahumma inna nas'aluka, yang nempel di memori kita, itu yang akan membantu kita pada situasi-situasi sekritis itu. Saya ingat almarhum Dr. Imam Mawardi, salah satu dai itu. Beliau pernah bercerita jamaah sekalian, waktu beliau berdakwah ke Kepulauan Sapekan, speedboat yang beliau tumpangi bersama beberapa orang itu dihantam ombak, semua orang terpental ke laut. Kata beliau, Mas Ahmad, manggil saya Mas Ahmad, ada satu orang, yang lain pada berdoa, saking tidak bisanya dia mengucapkan doa dan zikir, orang ini hanya ada di tengah lautan. Jadi yang lain la haula wala quwata berdoa, yang satu ini ada di tengah-tengah lautan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah adzan dia adzan lagi. Hanya itu yang bisa dia ucapkan untuk membuat dirinya tenang, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ATM, handphone, emas, mobil, rumah dan sekarang begitu kita sedih, begitu kita tertekan, begitu kita takut, begitu kita tidak dihargai orang, begitu kita tidak percaya diri, itu tidak akan berfungsi apa-apa. Yang segera berfungsi buat kita, manfaatnya itu adalah kalimat doa, kalimat zikir, ayat-ayat Al-Quran yang nempel dalam diri kita. Begitu diucapkan, Allah akan memberikan ketenangan. Begitu diucapkan, Allah akan kuatkan jiwa kita. Begitu diucapkan, Allah kembalikan semangat perjuangan hidup kita. Begitu diucapkan, Allah mantapkan hati kita untuk tidak menyerah terhadap kesulitan apapun jamaah sekalian. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jamaah sekalian membuat kita berpikir begini, bahwa untuk mengatasi kesulitan hidup yang paling rumit sekalipun, janganlah berpikir terutama yang harus ada adalah uang. Janganlah berpikir yang terutama harus berlimpah ruah itu adalah sarana dan alat. Tetapi modal dasarnya Allah berikan kepada kita, Al-Quranul Karim. Kalimat-kalimat zikir dan doa yang Allah berikan kepada kita, itu nikmat dan karunia Allah yang luar biasa, yang kalau kita daya gunakan secara maksimal, secara luar biasa, Allah akan memperbaiki kondisi dan keadaan hidup kita masing-masing. Nah, itulah sebabnya di surat ke-10 ayat 58 Allah berfirman, katakanlah dengan karunia dan nikmat dari Allah, hendaklah mereka berbahagia. Tidak ada karunia dan nikmat yang lebih hebat daripada Al-Quran. Tapi Allah meminta kita berbahagia, merasa bangga, bahagia, merasa punya sesuatu yang lebih penting. Kata Allah, itu lebih baik daripada orang mengumpulkan yang lain. Tapi kata teman Ustaz Arqah, enak punya Al-Quran tetapi ATM-nya banyak duitnya. Tetapi hidup tidak selalu seperti itu jamaah sekalian. Hidup itu selalu Allah perhadapkan kita dengan situasi yang tidak sempurna. Oleh karenanya nanti kalimat inilah yang akan diucapkan oleh penduduk surga, yaitu kalimat Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Itu firman Allah di surat ke-7 ayat ke-56 kalau tidak salah, atau ayat 43 sekitar itu. Tapi ini ucapannya penduduk surga kalau sudah masuk ke dalam surga. Mereka mengatakan Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke jalan ini, ke dalam surga. Kalau tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita semuanya tidak akan mendapatkan petunjuk. Jamaah Rasulullah, terakhir sebagai penutup saya ingin mengajak kepada sesendirian kita semuanya. Yang pertama,
kalau kita hafal Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas dan sebagainya, maka bacalah itu dan jadikanlah dia sebagai senjata kehidupan kita. Bukan saya yang ngomong, Allah sendiri yang minta di dalam surat 73 ke 20, faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an kalau kalian sakit, kalau kalian sedang mencari nafkah, bahkan kalau kalian sedang berperang dan berjuang. Yang kedua, setiap bacaan Al-Qur'an yang kita baca, selain membuat kita dekat dengan Allah, membuat kita dikuatkan, ditabahkan, diangkat motivasi kita, diberanikan oleh Allah, maka yang berikutnya yang paling penting, kalau kalimat-kalimat itu kita peroleh dari orang tua kita peroleh, atau kita mendapatkannya dan mengetahui berkat usaha orang tua kita dalam mendidik dan mengajarkannya kepada kita, bisa dibayangkan orang tua kita yang ada di alam barzah itu akan terus mendapatkan pahala yang bersambung dari setiap kalimat atau ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Dan yang ketiga, jamaah, saya ingin mengingatkan, itulah hal yang paling dekat dengan kita. Ayat-ayat Al-Quran, kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat doa, itulah yang paling dekat dengan kita, dan setiap saat bisa kita gunakan untuk mendekat kepada Allah, memohon pertolongannya, meminta penjagaannya, dan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jam berapa? Sudah habis. Bisa jam berapa? Sudah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memotivasi kita semuanya dan makin menggemarkan dan mencintakan kita dengan Al-Quranul Karim. Kita gunakan Al-Quran itu untuk menghadapi semua problema kehidupan kita. Dia bukan kita baca saja, tetapi kita renungkan dan untuk kita gunakan untuk menyelesaikan problema-problema kehidupan kita. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.